bisa dilihat di sini untuk bibit cabai yang kita manfaatkan dari bahan dan bumbu dapur ini sudah terlihat tumbuh. Untuk cara penggunaan dari serbuk kayu yang kita manfaatkan ini untuk mengantisipasi terjadinya serangga pemakan bibit cabai yang sudah kita semai ini, itu sangat mudah sekali. Kita di sini langsung saja menaburkan pada sekitar media tanam. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar pekarangan rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan pembibitan tanaman cabai di rumah dengan cabai yang ada di dapur kita. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya di sini bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Cabai merupakan salah satu bahan dapur yang hampir setiap hari kita konsumsi dan dengan harga yang cukup bersaing di pasaran, dan bisa dikatakan harganya cukup stabil. Untuk itu, tidak ada salahnya di sini kita melakukan budidaya atau penanaman cabai sendiri di rumah. Selain untuk kita bisa mendapatkan tanaman yang organik di sekitar pekarangan rumah, kita juga bisa menghemat untuk belanja dapur kita. Untuk itu, di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan pembibitan tanaman cabai, yang mana cabai yang kita gunakan itu adalah cabai dari dapur kita. Bagaimana prosesnya? Ikuti dan tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi inilah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk kita membuat bibit cabai sendiri. Yang mana bibit cabai itu kita manfaatkan dari bahan dapur yang kita miliki. Jadi di sini kita yang pertama itu harus memilih cabai yang ada di dapur kita, itu yang terlihat sangat baik, dan itu untuk tekstur cabai yang kita pilih itu harus mengkilap. Selanjutnya di sini kita membutuhkan air secukupnya, pisau, dan terakhir di sini kita membutuhkan garam Inggris. Oke, sekarang kita langsung saja ke proses pembuatan bibit cabai yang akan kita lakukan ini. Jadi di sini yang pertama kita membelah cabai yang sudah kita pilih ini dengan perlahan agar biji yang terdapat di dalam buah cabai ini tidak terkena oleh pisau sehingga bisa merusak biji yang kita miliki. Oke, untuk biji sudah terlihat. Sekarang kita langsung saja mengambil biji ini secara perlahan agar biji yang kita manfaatkan sebagai bibit nantinya ini tidak rusak. Untuk bibit cabai yang kita akan manfaatkan nanti sebagai bibit kita melakukan penanam cabai sendiri di rumah ini sudah kita dapatkan, dan bisa dilihat di sini untuk biji cabai yang tenggelam itulah nantinya bibit cabai yang akan kita tanam. Sedangkan yang terapung seperti ini sebaiknya kita buang saja, karena biji cabai yang terapung ini bisa dikatakan tidak bagus ataupun hampa. Sehingga di sini kita hanya memanfaatkan bibit cabai yang tenggelam saja untuk kita lakukan penanaman cabai di sekitar pekarangan rumah, yang mana bibit cabai kita manfaatkan dari bahan dan bumbu dapur yang kita miliki. Oke, selanjutnya di sini kita mempersiapkan media tanam untuk kita melakukan pembibitan cabai yang akan kita lakukan ini. Oke, jadi untuk media tanam di sini kita menggunakan tanah murni saja, dan perlu diperhatikan di sini dalam proses kita pengambilan tanah yang kita gunakan sebagai media tanam ini, kita hanya mengambil tanah bagian permukaannya saja. Kita ambil secara perlahan, hanya tanah bagian permukaan saja untuk kita lakukan tempat penyemaian pada bibit cabai yang kita lakukan ini.
Oke, untuk pengambilan media tanam sudah selesai kita lakukan, maka selanjutnya di sini kita langsung saja menaburkan bibit cabai yang sudah kita sediakan pada tanah ini. Jadi di sini kita langsung saja mengambil biji cabai ini dan kita taburkan pada media tanam yang sudah kita sediakan. Kita lakukan penjarangan agar pertumbuhan dari bibit cabai yang kita semai ini tidak bertumpuk, sehingga pertumbuhan bibit cabai yang kita lakukan ini bisa maksimal. Jika dirasa biji cabai sudah jarang, maka biji cabai ini kita tutup kembali dengan media tanam secukupnya saja. Dan selanjutnya di sini kita melakukan penyiraman, dan untuk proses penyiram ini di sini kita menggunakan sedikit garam Inggris saja, hanya seujung sendok seperti ini. Yang mana guna garam Inggris yang kita manfaatkan ini adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan dari persemaian yang kita lakukan ini. Selain itu, penyiraman menggunakan garam Inggris ini itu bisa menghindarkan biji yang kita semai pada media tanam ini terhindar dari hama ataupun serangga pemakan biji. Sedangkan untuk penyiraman selanjutnya nanti kita lakukan hanya saja ketika kita melihat media tanam pada persemaian yang kita lakukan ini sudah terlihat kering. Dan biasanya penyemaian yang kita lakukan melalui biji secara langsung kita manfaatkan dari cabai dari dapur kita ini sekitar 4-5 hari sudah terlihat pertumbuhannya sejak kita melakukan persemaian seperti ini. Dan selanjutnya kita di sini meletakkan persemaian kita ini pada tempat yang teduh, tempat di mana tidak terkena sinar matahari secara langsung ataupun terkena hujan secara langsung. Oke, untuk proses persemaian sudah selesai, maka di sini kita tinggal menunggu pertumbuhan dari biji cabai yang kita lakukan penyemaian sekarang ini. Oke, sahabat bertani buah dimanapun berada, bisa dilihat di sini untuk bibit cabai yang kita manfaatkan dari bahan dan bumbu dapur ini sudah terlihat tumbuh, dan bisa dilihat di sini pertumbuhannya sangat rapat-rapat sekali. Jadi di sini untuk bibit cabai ini belum bisa kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar lagi karena bisa dilihat untuk bibit cabai ini belum memiliki atau belum tumbuh daun sejatinya. Jadi kita biarkan saja sampai 2 atau 4 daun sejati yang sudah tumbuh baru kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar lagi. Dan bisa dilihat di sini untuk bibit cabai ini ada pemangsa atau ada serangga pemangsa bibit yang seperti ini, dan ini nantinya tidak akan tumbuh lagi karena belum bisa memiliki percabangan pada bibit cabai ini. Maka di sini kita harus mengantisipasi dari serangga ataupun hewan pemangsa bibit seperti ini dengan cara yang sederhana juga. Nah, di sini kita mempersiapkan serbuk kayu seperti ini, ataupun jika kita tidak memiliki serbuk kayu akan lebih bagus di sini kita menggunakan sekam padi untuk mengantisipasi atau menghindari datangnya serangga ataupun hama pemangsa bibit cabai yang sudah kita semaikan tersebut. Untuk cara penggunaan dari serbuk kayu yang kita manfaatkan ini untuk mengantisipasi terjadinya serangga pemakan bibit cabai yang sudah kita semai ini itu sangat mudah sekali. Kita di sini langsung saja menaburkan pada sekitar media tanam. Nah, seperti ini. Sekarang selanjutnya kita di sini tinggal menunggu pertumbuhan dari bibit cabai yang sudah kita semai ini sampai tumbuhnya 2-4 daun sejati. Baru di situ nanti kita bisa melakukan pemindahan bibit cabai ini ke media tanam yang lebih besar lagi untuk kita melakukan pembesaran dan pemeliharaan bibit cabai yang akan kita budidayakan di sekitar pekarangan rumah kita.